Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kembali pada pembelajaran IPA kelas 9 dengan pokok pembahasan perkembangbiakan tumbuhan. Coba perhatikan video berikut ini. Kumbang sedang menghisap nektar bunga. Selain memperoleh makanan, kumbang juga membantu proses penyerbukan. Karena pada saat menghisap nektar bunga, maka serbuk sari akan menempel pada bagian tubuh kumbang. Penyerbukan merupakan bagian dari perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi atas dua, yaitu generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa jenis yang terdiri dari tumbuhan biji atau spermatopita, yang dibagi lagi menjadi tumbuhan biji tertutup atau angiospermae, dan tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae. Selanjutnya ada tumbuhan paku atau pteridopita dan tumbuhan lumut bryopita. Tumbuhan angiospermae merupakan tumbuhan yang bakal bijinya tertutup oleh bakal buah. Tumbuhan ini dibagi menjadi dua, dikotil dan monokotil. Contoh tumbuhan ini antara lain kelapa, jagung, dan sawit. Sistem perkembangbiakan vegetatif dibagi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami misalnya rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, tunas adventif. Sedangkan untuk vegetatif buatan seperti mencangkok, merunduk, menempel, menyambung, dan stek. Kita lanjutkan proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif alami. Yang pertama, umbi. Umbi merupakan bagian tanaman yang menggembung di dalam tanah. Umbi dibagi atas tiga, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung berisi cadangan makanan. Contohnya kentang dan umbi jalar. Kemudian yang kedua ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang pendek yang tumbuh di dalam tanah dengan daun-daun tebal, berbentuk sisik dan berdaging. Nah, contoh tanamannya apa? Ya, sering kita lihat yaitu adalah bawang merah. Selain bawang merah, ada bawang putih, lili, dan tulip. Selanjutnya, umbi yang ketiga yaitu umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya itu adalah tanaman wortel. Yang kedua yaitu geragi atau stolon, merupakan batang atau ranting yang menjulur di atas permukaan tanah, di mana di bawah batang tumbuh akar serabut. Contoh tanaman ini adalah stroberi atau arbe dan pegangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu akar tunggal atau rizoma atau akar rimpang, merupakan batang ruas yang tertanam di dalam tanah, di mana setiap ruas dapat tumbuh tunas. Contohnya yaitu kunyit, lengkuas, jahe, kuncur, dan rumput. Yang keempat adalah tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Tunas biasanya terbentuk dari pembelahan sel jaringan meristem, misalnya ujung batang, ketiak daun, dan ruas batang. Contoh tebu, pisang, dan bambu. Yang kelima yaitu tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa, misalnya daun dan akar. Contoh cocok bebek dan cemara. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama stek. Stek adalah teknik perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam, sehingga akan tumbuh menjadi individu baru. Bagian tanaman yang sering digunakan misalnya akar, daun, dan batang. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara stek daun seperti lidah mertua. Selanjutnya mencangkok. Cangkok dilakukan dengan cara membuat perakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman. Kulit batang dikelupas, lalu dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga akar dapat tumbuh. Bagian cabang yang telah tumbuh perakarannya dapat dipotong dan ditanam sehingga tumbuh menjadi individu baru. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman dikotil yang berkayu seperti mangga, rambutan, jambu, dan jeruk. Selanjutnya merunduk. Runduk dilakukan dengan membengkokkan atau membenamkan bagian batang atau cabang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Akar akan terbentuk pada bagian batang yang ditimbun tanah. Contoh pada tanaman ini yaitu alamanda, stroberi, dan melati. Dari skema terlihat proses perkembangbiakan tumbuhan angiospermae dengan cara generatif dimulai dari penyerbukan, lalu fertilisasi atau pembuahan, kemudian terjadi penyebaran biji dan perkecambahan.
Kemudian dari perpecahan akan berkembang menjadi individu baru. Berikut ini adalah proses perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae secara generatif. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.